Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita berjumpa lagi di podcast kita kali ini, dimana kita pada episode kali ini masih bersama dengan guru kita, yaitu Pak Profesor Samsuri, yang akan membahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu bagaimana caranya supaya kita itu menjadi manusia yang berbahagia, menjadi bahagia. Nah, Pak Profesor, beliau merumuskan sebuah formula kehidupan bagaimana caranya menjadi orang yang bahagia. Nah, mungkin kita langsung saja tanya kepada beliau, apa sih formula tersebut dan bagaimana penjelasannya. Oke Pak Prof, kan semua orang kita itu, semua ya, termasuk saya, mungkin Pak Prof dan yang lainnya, ingin bahagia. Nah, cuma banyak orang yang berpikir kalau bahagia itu mendapatkan apa yang mereka inginkan, punya banyak uang, terkenal, tenar, punya rumah besar, mobil mewah dan sebagainya. Apa benar seperti itu Pak? Atau punya formula yang akan menjadikan kita bahagia? Mangga Pak Prof. Baiklah Pak Rahmat serta pemirsa sekalian, insya Allah pada saat ini Bapak akan menyampaikan satu formula kehidupan, yaitu kiat menjadi bahagia. Dengan satu kata yang mudah diingat, yaitu lapang. Lapang itu ya kondisi yang menenangkan, tidak ada beban. Nah, ini supaya mudah diingat ya. Nah, dari kata lapang ini yang terdiri dari 6 huruf ya. Masing-masing huruf itu punya makna tersendiri ya. Apabila satu huruf tadi dilaksanakan, maknanya insya Allah kita akan menjadi orang yang bahagia. Kita mulai aja dari huruf yang pertama, yaitu L. L itu maknanya itu lapang dada. Lapang dada itu adalah pemaaf. Ya, orang yang pemaaf itu berarti melepaskan beban-beban yang ada pada dirinya. Kalau orang itu pendendam, ya, itu berarti menyimpan racun di dalam dirinya, Pak. Oleh karena itu, kalau kita ingin bahagia, maka lepaskan ya racun-racun tadi dengan cara memaafkan orang lain. Sebab kita menyadari setiap manusia itu tidak pernah betul saja ya. Sering salah, sering keliru, sering lupa. Nah, kalau kita sendiri bisa demikian, ya orang lain juga bisa demikian. Oleh karena itu, cara yang terbaik untuk solusinya yaitu memaafkan. Kemudian yang kedua ya, A. A itu amal soleh. Jadi kalau kita ingin bahagia, kita harus berbuat baik pada orang lain. Itu yang namanya amal soleh. Amal soleh itu bisa dilakukan dengan memberikan sebuah materi, ya, uang, kekayaan pada orang lain yang membutuhkan, atau juga bisa menyampaikan saran, pendapat. Itu juga adalah amal soleh. Bahkan dengan roman muka yang segar, ya, tersenyum, itu juga adalah amal soleh. Sebab itu akan menyenangkan orang lain. Nah, jadi poin kedua, kalau kita ingin menjadi orang yang berbahagia, kita harus banyak beramal soleh, yaitu amal yang memberikan manfaat pada diri sendiri dan juga manfaat pada orang-orang lain. Dan yang ketiga P, ya, P itu pikiran. Pikiran itu harus positif, harus optimis. Jadi positif itu ya berprasangka baik pada orang lain. Bahwa orang lain itu bukan orang buruk, tapi orang baik. Kalau kita optimis, ya. Nah, sepanjang kita punya sikap optimis, insya Allah itu akan memudahkan pekerjaan. Tapi kalau kita pesimis, akan takut melakukan suatu pekerjaan atau tindakan, karena dianggapnya akan menimbulkan celaka dan kerugian. Oleh karena itu, kalau kita ingin bahagia, pikiran harus positif, berprasangka baik kepada siapapun, juga lebih pada Allah ya. Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang dan sangat dekat dengan kita ya. Pasti Allah senantiasa akan menolong kita asal kita mau mendekat kepadanya. Yang keempat yaitu A ya.
Nah, itu singkatan dari ambag parama arta. Ya. Ini artinya kita harus mengutamakan yang penting, mengutamakan yang wajib untuk dikerjakan. Seringkali orang itu pengguna waktunya itu kurang begitu efektif, begitu baik. Ya. Waktunya digunakan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mubah, misalnya. Lebih-lebih pekerjaan-pekerjaan yang tidak bermanfaat, ya. Itu merugikan diri sendiri. Atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya ya tidak begitu penting. Oleh karena itu, kalau kita ingin menjadi orang yang bahagia, lapang dada, kerjakan, utamakan yang paling penting dulu, baru mengerjakan yang kurang penting. Dalam agama kan ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Nah, utamakan mengerjakan yang wajib dulu, ya. Setelah itu baru kita mengerjakan yang sunnah. Kemudian yang kelima, nah, N itu niat. Niat kita itu adalah niat untuk ibadah. Ibadah itu melaksanakan perintah Allah, ya. Ternyata ibadah itu dalam agama itu ada dua bagian besar, ya. Dua kelompok besar. Satu ibadah ritual untuk mendekatkan diri kita dengan Allah, dan yang kedua adalah ibadah sosial, yaitu untuk bekerja sama dengan orang-orang lain. Dan yang terakhir G itu gaya hidup. Ya. Kalau kita ingin hidup bahagia, gaya hidup kita itu harus bahagia, jangan berlebih-lebihan. Meskipun kita menjadi orang kaya, ya jangan terlampau ditampakkan, ya, kekayaan kita pada orang-orang lain. Sebab berlebih-lebihan itu tidak akan membahagiakan. Misalnya dalam mode, ya, kadang-kadang orang itu dikendalikan orang mode, ya, pakaian masih bagus, ya, masih banyak, ya, karena ada mode baru diikuti, ya. Bahkan kadang-kadang memaksakan diri, ya. Meskipun tidak memaksakan diri sebenarnya tidak bagus, ya. Jadi hidup yang akan membahagiakan itu apabila segala-galanya itu tidak berlebih-lebihan. Itu barangkali saya kata lapang dada itu pemaaf, Pak. Pemaaf. Kadang kalau ingin bahagia itu kita nonton lapang bola, Pak. Bisa aja. Misalnya nonton Persib. Sekali-sekali boleh aja, ya. Tapi bahagia itu kalau Persib menang, Pak. Kalau kalah malah sedih. Oke, itu intermezzo aja, Pak. Mungkin kita langsung bahas tentang lapang dada. Ya mungkin ada kaitannya dengan lapang sepak bola. Arti lapang itu luas, ya, Pak. Luas. Dada kita itu luas. Jadi kita itu harus memiliki dada. Mungkin dada itu wakil dari jiwa, ya, Pak. Iya. Jiwa yang luas. Atau dalam istilah para guru berpikir itu yang disebut dengan berjiwa besar, gitu. Berjiwa besar, ya. Lapang dada itu berjiwa besar. Nah, apa nih Pak kaitannya memiliki jiwa besar atau lapang dada ini dengan kebahagiaan? Ya, kan tadi Bapak katakan, ya, kalau misalnya kita menyimpan dendam, ya, karena orang lain misalnya ya menghina kita, ya, atau merendahkan kita, ya, kemudian kita marah, ya, itu bukan solusi. Tapi kalau kita memaafkan, biarkan saja, ya. Lebih baik kita evaluasi diri, jangan-jangan betul, Pak. Katanya orang yang terbaik itu biasanya musuh kita, Pak, ya. Sebab musuh kita itu berani menyatakan yang salah pada diri kita. Sedangkan kadang-kadang teman dekat itu sungkan memberitahu tentang kekurangan kita, ya. Maunya memuji-muji saja. Nah, oleh karena itu, kalau kita misalnya mendapatkan kritik dari orang lain, ya, terima saja, ya. Jangan marah, ya, dan mendendam, ya. Lebih baik maafkan saja dia, misalnya kalau dia itu keliru, ya. Sebab dengan cara demikian maka kita melepaskan beban dari diri kita dan kita akan menjadi bahagia. Jadi orang bahagia itu adalah orang-orang yang melepaskan keburukan-keburukan atau beban-beban mental yang ada pada diri kita. Bicara tentang beban mental, jadi semakin kita dendam ke orang, semakin kita marah kepada orang lain, benci kepada orang lain, artinya kita itu sedang menumpuk beban mental. Ya. Dengan kita memaafkan, artinya kita itu melepas beban-beban itu. Ya, betul. Dan itu membuat kita itu bahagia. Ya. Nah, masalahnya banyak orang yang mengaku katanya begitu sulit memaafkan. Itu kenapa tuh, Pak? Ya, karena dia itu memang tidak memahami, ya, bahwa manusia itu tempat salah, ya. Dan yang bisa bersalah itu bukan hanya dia, kita juga bisa salah, ya.
Kan kalau kita bisa salah, kalau orang lain bisa salah, ya kita harus memaafkan ya. Sebab kalau kita bisa marah, orang lain juga bisa marah. Kalau mereka marah sama kita, kan kita juga tidak enak ya. Bahkan kalau marahnya berlebihan, kadang-kadang orang bisa mati karena marah Pak ya. Serangan jantung misalnya, itu banyak Pak ya. Kalau orang tidak membiasakan diri ya, memelihara diri ya, supaya lebih tenang, lebih kalem gitu ya, itu biasanya itu merusak dirinya sendiri Pak ya. Kalau jantungnya kurang kuat ya, bisa kena serangan jantung karena marahnya berlebihan. Ya kita boleh aja marah ya. Oleh karena itu kan ada kiatnya, kalau sedang marah itu sedang berdiri, jangan terus berdiri lah katanya, lebih baik duduk ya. So dengan duduk itu maka amarah kita akan berkurang ya. Kalau di rumah sekarang aja lah coba dia katakan berlari ya. Nah, itu langkah-langkah atau ikhtiar kita ya, supaya penyakit tersebut bisa hilang ya. Penyakit marah itu penyakit ya. Jangan dipelihara ya. Nah jadi pendendam itu berarti melihara penyakit ya. Kita jadi tidak sehat ya. Kan setiap orang mau sehat, orang bahagia itu berarti harus sehat ya. Jadi orang yang tidak sehat tidak akan bahagia. Inilah barangkali kuncinya Pak. Mungkin dia juga nggak tahu ya Pak, kalau marah apa memaafkan itu, kalau memaafkan itu sebenarnya keuntungannya buat kita sendiri, bukan buat orang lain. Betul. Ya mungkin dia tidak paham itu. Dan mungkin bagi orang yang merasa, oh saya nggak bisa menghilangkan marah, saya tidak bisa membenci, bisa ya. Mungkin kita juga perlu melihat bagaimana Rasulullah itu sangat pemaaf kepada orang, misalnya ya kepada Hindun. Hindun itu dengan sengaja ingin membunuh paman Rasulullah, Hamzah. Dan setelah foto Mekah, Hindun itu diampuni sama Rasulullah, nggak ada dendam. Terus orang yang mau nebas Rasulullah dengan pedang, saat pedangnya lepas, Rasulullah malah memaafkan. Bahkan ada cerita Rasulullah itu menyuapi seorang kakek yang membenci Rasulullah. Sambil disuapin oleh Rasulullah, si kakek itu tuh memaki-maki Rasulullah karena si kakek itu buta, jadi nggak tahu kalau itu yang menyuapinya itu adalah Rasulullah. Tapi Rasulullah cuek aja menyuapi si kakek tersebut. Ya luar biasa. Kita sebenarnya ada contoh ya dalam memaafkan. Jadi jangan bilang nggak bisa. Banyak orang yang bisa. Ya harus bisa Pak. Harus bisa. Saya bisa kudu bisa. Oke, mungkin tentang amal soleh dan pikiran positif kita udah sering bahas ya Pak ya, di video-video yang lain kita sudah bahas. Saya menarik tentang ambek parama arta. Mungkin bagi saya istilah ini baru saya dengar Pak. Mungkin bisa lebih jauh Pak dibahas. Jadi ambek parama arta itu adalah sikap untuk melakukan yang paling penting dulu Pak, yang prioritas itu kerjakan lebih dahulu. Sebab seringkali orang itu tidak produktif ya, tidak bisa menyelesaikan pekerjaan ya, karena dia buang-buang waktu ya, nanti aja mengerjakannya apa itu udah dan sebagainya gitu. Nah yang demikian itu sikap yang kurang bagus ya. Jadi karena itu kalau bisa tiap-tiap hari itu membuat ya program prioritas. Prioritas satu ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, keempat ini dan seterusnya. Apabila kita melakukan yang seperti itu, insya Allah kita menjadi lapang Pak ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang penting bisa diselesaikan ya, baru kita menyelesaikan yang kurang penting. Sama dalam ibadah juga kan, ada yang wajib ya, ada yang sunat. Kerjakan dulu yang wajib, yang sunat belakangan ya. Jangan terbalik ya, justru yang mubah didahulukan kan dianggapnya ini lebih mudah dan sebagainya ya. Nah ini harus dibiasakan Pak, harus dilatih. Saya tidak demikian, apakah kita sebagai seorang pekerja, apakah kita seorang usahawan ya, prinsip ambek parama arta itu sangat penting. Kalau kita memang ingin manusia yang produktif ya, ingin manusia yang bahagia. Lalu apa Pak kaitannya produktif dengan bahagia? Iya, ya otomatis kalau kita produktif banyak hasilnya kan, nanti produksinya banyak, nanti untungnya juga lebih banyak ya. Jadi manusia itu bagaimanapun juga ingin mendapatkan keuntungan ya, atau pahala lah dalam agama ya. Kalau kita tidak produktif, hasilnya sedikit, barangkali ya nanti untungnya itu sedikit. Mungkin saja kalau terlalu sedikit ini rugi ya. Nah orang yang rugi itu tidak akan bahagia. Yang bahagia itu apabila usahanya berhasil.
Nah, supaya berhasil, satu di antaranya kerjakan dulu yang paling penting, baru yang kurang penting, baru yang mubah. Ya. Sewaktu-waktu memang jangan terus bekerja, ada hiburannya. Katakan pada malam kita yang nonton sepak bola dan sebagainya, ya itu harus ada variasi. Jadi kita itu harus, jangan monoton hidup itu, harus punya warna. Tapi jangan mengutamakan yang mubah, ya, tapi utamakan yang prioritas dulu. Itulah sebabnya manusia itu kalau ingin sukses harus punya dua keterampilan, ya. Keterampilan teknis dan keterampilan sosial. Keterampilan teknis itu biasanya diperoleh di pelatihan-pelatihan atau di sekolah, ya. Itu kita diberikan keterampilan teknis. Tapi untuk hidup bahagia, untuk hidup sukses, kita harus punya keterampilan sosial, bisa berkomunikasi dengan orang lain, kemudian bisa bekerja sama dengan orang lain, bisa berkolaborasi dengan orang lain, ya. Bisa mengambil keputusan yang tepat, ya. Kemudian kreatif, banyak akal, ya. Seperti Nabi, ya. Nabi itu ada sekolah, Pak, ya. Tapi Nabi itu ada cerdas, ya. Jadi patona, ya, patona itu ada banyak akal. Yang memang kalau Nabi maka memang ditakdirkan oleh Allah, gitu, ya. Tidak usah sekolah juga sudah punya keterampilan teknis dan sosial yang mumpuni. Nah, sekarang ini Pak, kalau dalam agama kan kita sudah jelas ya, ada dalam Al-Quran, kemudian dalam hadis, dan disusun oleh para ahli fikih, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang mubah, mana yang haram. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, selain ibadah mahdoh nih Pak, bagaimana cara menentukan mana yang penting, mana yang tidak? Ya tergantung pada posisi kita, ya. Kalau posisi kita adalah sebagai pekerja pada orang lain, ya, ya kita bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan bagian kita. Apakah bagian keuangan, apa bagian produksi, ya, apakah bagian marketing, ya, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kita akan mendapatkan nilai baik. Ya. Kalau dapat nilai baik, nanti kita dapat promosi, ya. Kalau dapat promosi, uangnya akan lebih gede. Ya. Dan kalau kita ada sebagai usahawan, ya, usaha bebas, tidak mengabdi pada orang lain, tentu saja harus punya program kerja yang betul, ya. Jadi pagi-pagi harus mengerjakan apa, ya, kemudian sehari apa, sore hari apa, bagaimana kita meyakinkan anak buah kita, ya. Banyaklah kita memberikan penghargaan pada anak buah kita, jangan banyak menyalahkan, ya. Seorang disalahkan itu tidak enak, ya. Nah, kalau dia bekerja dengan baik, berilah bonus, ya, beri penghargaan. Kalau dia bekerja salah, ya beritahu salah ini, ya. Kalau salah itu terusan, ya diberikan penalti, ya, harus tegas, ya. Bapak pernah memberikan penelitian, ya, tentang manajemen Cina, Pak. Jadi orang-orang kita, orang-orang pribumi kalau bekerja pada Cina biasanya lebih disiplin dibandingkan bekerja pada orang-orang kita sendiri, ya. Ternyata memang Cina itu kemampuan manajer yang tinggi, ya. Jadi itu kalau pekerjaannya bekerja dengan baik, ya, diberikan penghargaan, diberikan bonus, ya. Tapi kalau dia itu bekerja salah, diberitahu kamu salah, ya, harusnya begini, ya. Terus-terusan salah, dia itu dipecat, ya. Kasih itu. Nah kita itu kadang-kadang kurang punya kemampuan seperti itu, ya. Sehingga kalau bekerja pada ya, bangsa, bukan bangsa, tapi pada orang kita sendiri, sama-sama pribumi, biasanya kurang sungguhan, ya. Bukan karena dia tidak bisa bekerja, Pak, tapi memang pemimpinnya kurang punya kemampuan manajerial yang tinggi. Itu kita harus berlatih. Makanya mungkin ada satu hadis atau apa namanya, ya, kalau perlu kita belajar pada negara Cina, pada orang-orang Cina. Memang mereka punya kelebihan, ya. Kita lihat memang usaha mereka dalam berbagai bidang itu lebih banyak yang maju dibandingkan yang kurang maju, ya. Tidak sebaliknya, lebih banyak yang kurang maju dibandingkan yang maju. Antara lain mungkin kemampuan manajerial kita itu memang harus ditingkatkan. Intinya di pemimpinnya Pak. Ya, pemimpin. Pada negara kita seperti ini, pada pemimpinnya. Pemimpinnya, ya, betul. Bahkan setiap manusia itu pemimpin, Pak, ya. Jadi setiap individu pemimpin. Ya kalau berwarga, laki-laki itu pemimpin rumah tangga, ibu itu pemimpin di dalam rumah, gitu, ya. Jadi semua kita itu adalah pemimpin. Dan sebaik-baik pemimpin itu adalah orang yang bisa diteladani, ya. Kasih contoh yang baik, ya. So, pendidikan yang terbaik juga bukan omongan, Pak, tapi dengan contoh yang baik. Contoh yang baik itu lebih mudah, ya.
dibandingkan memberikan saran omong saja ya. Sebab orang itu tidak butuh omongan, butuh keteladanan. Lebih-lebih di negara kita ya, yang relatif kita itu ya dalam berbagai bidang ada kekurangan, senantiasa melihat ke atas ya. Nah, kalau ada pemimpin yang bagus, insya Allah ya, dunia itu akan lebih baik dibandingkan apabila dipimpin oleh orang-orang yang kurang bagus. Memang kemampuan manajerial itu tergantung pada level pendidikannya atau cara pendidikannya. Nah, kalau pendidikannya itu hanya sekedar menekankan pada ingatan ya, pada hafalan ya, tapi tidak pada tindakan atau perbuatan, maka nanti hasilnya juga orang-orang yang tidak bisa bekerja ya. Jadi learning to know itu ya, kita belajar tahu itu sebagai low level of education. Tapi yang lebih bagus itu adalah learning to do ya, belajar untuk melakukan sesuatu. Dan yang ketiga ada learning to work together ya. Bisa belajar supaya bisa bekerja sama dengan orang lain. Nah, dunia kurang baik sekarang ini ya, seperti terjadi Ukraina dengan Rusia ya. Karena mereka itu tidak mau melakukan ya learning to work together. Sekarang misalnya di Palestina ya, sekarang perang ya dengan Israel atau Yahudi ya, dua-duanya kan banyak korban kan. Infrastruktur kita dibangun begitu sulit, hancur ya. Kemudian korban itu bukan ratusan tapi ribuan ya. Bukan sedikit ya. Penderitaan rakyat begitu banyak ya. Tapi kalau mereka berdamai ya, memang yang namanya damai itu harus batu turun ke signal kan. Ya, artinya yang satu tuntutan yang terlalu banyak turunkan ya. Yang terlalu bawah dinaikkan sedikit, nanti akan satu titik keseimbangan, dua-duanya dapat tuntut. Nah, itu Pak, pentingnya kolaborasi, pentingnya keterampilan sosial yang harus kita ajarkan pada anak-anak kita. Nah, ini menarik ya Pak, kalau dikaitkan dengan yang nomor 1 tadi tentang lapang dada. Saat kita misalnya membenci seseorang, ya, kita kan ada 2 pilihan. Pilihan pertama tetap membenci, pilihan kedua kita memaafkan. Nah, dikaitkan dengan konsep nomor 4 ini, dahulukan yang penting, kita itu kan tinggal bertanya, mana yang lebih penting? Ya. Tetap membenci atau memaafkan? Ya. Ya, tempat membenci berarti kita menyimpan racun di dalam diri kita, dan kita akan bahagia. Ya. Kan tujuan kita ingin bahagia, ya, ingin tenang. Ya. Nah, lebih baik kalau memang ingin bahagia, racunnya harus dibuang. Ya, lupakan saja. Kalau tidak makan, lupakanlah. Ya. Ambil kegiatan yang lain, tidak usah berhubungan dengan dia, ya. Itu sudah selesai. Ya. Sebab orang itu akan menderita itu karena memang menyimpan racun, yaitu dengan ya, dendam dan sebagainya. Itu tidak bagus. Ya. Artinya banyak hal yang lain yang jauh lebih penting daripada mikirin orang itu ya. Ada prioritas ya. Ya. Hidup kita memang pilihan, Pak. Ya. Akan milih surga, milih neraka ya. Kalau orang pendendam itu berarti milih neraka ya. Itu mungkin lah ya. Itu pilihan yang salah. Kalau memaafkan itu berarti milih surga ya. Setidak-tidaknya hati kita jadi lapang ya. Oke Pak. Nomor 5, niat untuk ibadah. Mungkin kita sudah bahas ya Pak di video sebelumnya tentang waktu laksana pedang. Yang menarik ini Pak, gaya hidup madya. Kenapa kita harus memilih gaya hidup madya untuk bahagia? Iya. Kalau tidak madya itu berarti berlebih-lebihan. Ya. Ya memang berkekurangan juga tidak bagus. Ya. Orang miskin itu tidak bahagia. Ya. Tapi terlalu banyak kekayaan juga, ya. Itu sebenarnya itu membebani diri sendiri. Ya. Ya ini dalam filosofi misalnya, si Kabaikan mengatakan, saya mah tidak akan membuat rumah gede-gede lah. Itu capek mengurusnya, sebenarnya gitu ya. Lebih yang kecil saja ya, itu mudah mengurusnya. Ya tentu yang seperti itu filosofi lah. Artinya hidup itu jangan berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan itu akhirnya kan yang dimanfaatkan sedikit sekali kan. Seorang sekaya apapun ya, makanya tetap hanya 1 piring, bahkan kurang. Ya. Bahkan makin tua, ya makin kaya, makanya itu makin sedikit. Bahkan yang mampu juga kalau berlebih-lebihan itu menimbulkan ya iri dari orang lain. Mungkin ada prasangka buruk
jangan-jangan ini hasil korupsi, jangan-jangan ini lah. Itu jadi suudon, Pak. Jadi kita menciptakan suudon orang lain juga itu kurang bagus, Pak. Nah, ada teman Bapak ya, itu punya mobil Mercy itu lebih dari satu, ada 3 gitu ya. Tapi sehari-hari yang dipakainya itu kan mobil biasa lah, yang sederhana. Jadi mubazir lah ya. Kita menyimpan kain terlalu banyak tapi tidak digunakan. Kan lebih baik berbagi pada orang lain. Sebab orang lain yang kekurangan itu begitu banyak, Pak. Sangat sedih lah negara yang sudah merdeka 78 tahun ini masih banyak yang stunting. Ya. Anak itu kurang gizi. Kenapa kurang gizi? Karena orang tuanya kurang gizi. Kenapa kurang gizi? Karena miskin. Ya. Gitu. Jadi yang sekedar untuk makan sehari 2 kali saja banyak, Pak, yang sangat susah kita gitu. Ini menyedihkan, Pak. Ya. Padahal kalau kita negara yang kaya, ya, Pak. Di negara yang alamnya itu begitu luas, ya. Di dalamnya itu banyak ya barang-barang yang berharga, ada emas, ada perak, ya. Lautnya sangat luas, ya. Banyak ikannya. Tapi justru yang bisa mengambil ikan banyak itu orang asing. Ya. Kok kita yang pemiliknya itu kekurangan ikan? Bahkan seringkali impor ikannya. Itu yang menyedihkan. Kita negara pertanian, ya. Tapi banyak sekali produk pertanian diimpor. Itu kurang bijak. Ya. Jadi ke depan kita mengharapkan dari pemerintah yang akan datang, stoplah impor produk-produk makanan. Kita bisa meningkatkan impor produk-produk makanan. Dan yang kedua ya, kita punya jati diri. Didik anak-anak kita. Terus sekarang Pak, restoran-restoran asing ya, di mana-mana itu berkembang. Dan banyak peminatnya lagi, harganya lebih mahal. Maka nilai gizinya tidak ada. Ya, hanya enak dimakan dan gengsi. Yang sering disebut junk food itu. Junk food, Pak. Ya, ya. Nah, kenapa demikian? Karena kadang-kadang kesalahan kita sendiri, Pak. Nah, ini harus diajarkan pada anak kita. Bahwa makanan-makanan yang baik itu bukan makanan farmasi. Tapi makanan kita sendiri harus diutamakan, itu lebih sehat dan lebih bagus. Yang alami ya, Pak? Ya, alami. Mungkin contoh lainnya Pak yang hidup berlebihan itu pakai jam tangan. Nah, Jam tangan saya ini tahan sampai kedalaman 100 meter di bawah air. Padahal nyelam aja nggak pernah, Pak. Mungkin kita perlu menyontoh ke salah satu sahabat yang sangat kaya, yaitu Abdurrahman bin Auf. Banyak yang mengatakan kalau kita ke rumah Abdurrahman bin Auf, kita itu tidak bisa membedakan mana Abdurrahman bin Auf, mana karyawannya. Sama, dari segi penampilan itu sama. Oke Pak, karena waktunya sudah ada di ujung acara ini, bisa disimpulkan saja Pak bagaimana caranya supaya kita itu bahagia. Baiklah Pak pemirsa sekalian ya. Jadi Bapak menyampaikan satu formula kehidupan memang sangat sederhana. Ya. Itu dengan satu kata yang mudah diingat, yaitu lapang. Ya. Nah, tadi para mengatakan lapang itu ada tempat yang luas, ya, tempat kita bermain. Tapi lapang ini satu formula supaya mudah diingat. Caranya itu lapang dada, lapang hati. Kita manusia itu sebuah kekurangan. Oleh karena itu, kalau kita bisa bersalah, orang lain bisa bersalah, dan ya kalau orang lain misalnya bersalah dan menyinggung kita, lebih baik kita maafkan daripada kita mendendam. Itu tidak baik. Yang kedua ya, kalau kita memang ingin bahagia, A-nya itu ya, harus banyak beramal soleh, berbuat baik. Ya. Sebab kita pun juga apabila orang lain berbuat baik pada kita. Nah kemudian yang ketiga ya, P-nya pikir itu harus positif, harus optimis. Sebab Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Allah itu maha dekat dan akan mengabulkan setiap permintaan. Ya. Uni astajib lakum, padaku dan aku akan mengabulkan permintaan. Sepanjang kita memang ya taat pada Allah. Ya. Kalau tidak taat ya jangan mengharapkan kita dapat ya, pemberian atau karunia dari Allah. Dan yang kelima, niat. Ya. Niat itu harus niat untuk ibadah. Ya. Ibadah itu melaksanakan perintah Allah. Ya. Nah Allah merintahkan dua macam ibadah, yaitu ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah ritual, laksanakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ya. Kemudian ibadah sosialnya macam beragam. Ya.
Mungkin yang dilakukan pada zaman Nabi beda dengan zaman sekarang. Dulu transportasi itu hanya menggunakan kuda ya, dan keledai ya. Nah sekarang kita menggunakan sebuah mesin ya. Dan aja kita sesuaikan. Nah, jadi oleh karena itu ya, memang kita harus mengikuti perkembangan zaman ya. Nah kemudian pikiran positif, ambang para ma'arta, niat untuk ibadah, dan yang tadi gaya hidup supaya ya, jangan berlebih-lebih. Kita Yang sedang saja. Yang sedang-sedang biasa-biasa cukup aja ya. Berlebih-lebihan itu makan berlebih-lebihan tidak menyehatkan Pak ya. Akhirnya kegemukan, jadi sakit berlebih-lebihan. Demikian pula dalam berpakaian dan membuat rumah ya. Ada yang membuat semangat gede gitu ya. Kemudian kamarnya itu bukan puluhan ratusan kamar untuk apa ya. Untuk rumah gede membuat hotel saja ya. Untuk diusahakan untuk mendapatkan penghasilan, jangan membuat rumah sendiri. Nah, jadi berlebih-lebihan itu tidak ada manfaatnya, menyusahkan diri sendiri. Lebih baik kalau lihat berbagi dengan orang lain. Sebab orang lain yang sangat membutuhkan begitu banyak sekali. Itu aja barangkali para marikat sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.